Hujan! Kita semua tahu kan apa itu? Tapi pernah kepikiran nggak sih, di balik setiap tetes air yang jatuh itu ada cerita yang luar biasa loh. Yuk kita bedah bareng-bareng kisah tentang hujan. Kita sering banget kan ngerasain hujan, bahkan nyium baunya pas pertama kali jatuh ke tanah. Kelihatannya sih biasa aja ya, tapi ternyata di baliknya itu ada perjalanan ilmiah yang wow, menakjubkan. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang bikin kaget dulu ya. Bentuk tetesan air hujan itu ternyata bukan kayak air mata. Ini salah satu kesalahpahaman yang paling umum, dan ini bukti kalau masih banyak banget yang bisa kita pelajari. Jadi gini, tetesan yang super kecil itu bentuknya hampir bulat sempurna. Tapi yang lebih gede, bagian bawahnya itu jadi agak pipih, lebih mirip roti bulgur deh. Kenapa? Karena ada tekanan udara pas dia jatuh. Nah, di bagian pertama ini, kita bakal balik ke dasarnya dulu. Gimana ceritanya uap air yang nggak kelihatan di udara, tiba-tiba bisa ngumpul, terus jatuh jadi hujan. Semuanya ini berawal dari sebuah siklus yang keren banget. Percaya nggak? Siklus air yang menghidupi planet kita ini sebenarnya cuma punya 3 langkah simpel. Pertama, evaporasi. Anggap aja matahari itu mesin penguap raksasa yang ngangkat air dari laut dan danau ke langit. Terus, yang kedua, kondensasi. Pas uap air ini naik ke tempat yang lebih dingin di atmosfer, dia berubah lagi jadi tetesan air super kecil. Nah, inilah yang ngebentuk awan yang biasa kita lihat. Terakhir, pas tetesan-tetesan ini udah gabung dan jadi terlalu berat buat ngambang, gravitasi yang menang. Itulah yang kita sebut presipitasi, atau, ya, hujan. Tapi, tunggu dulu. Ada satu rahasia kecil nih di proses ini. Uap air itu ternyata nggak bisa asal ngumpul gitu aja buat jadi awan. Dia butuh sesuatu buat pegangan. Dan pegangannya itu apa coba? Partikel-partikel super-duper kecil di udara. Bisa debu, serbuk sari, bahkan polusi. Nah, partikel inilah yang jadi intinya setiap tetes hujan. Tanpa mereka, langit kita mungkin bakal jauh lebih jarang berawan. Keren kan? Oke, proses dasarnya kan sama ya. Tapi kenapa sih kadang ada hujan gerimis yang bikin adem, tapi di lain waktu ada badai petir yang serem banget? Nah, jawabannya itu ada di bagaimana udara dipaksa buat naik. Yuk kita lihat beberapa resep hujan yang beda-beda. Pernah nggak sih Anda perhatiin, kenapa satu sisi gunung bisa hijau banget dan subur, tapi sisi lainnya malah kering kerontang? Nah, ini dia jawabannya, hujan orografis. Jadi, waktu angin bawa udara lembab dari laut, terus nabrak gunung, udaranya kan kepaksa naik tuh. Pas naik, udara jadi dingin, terus terjadilah kondensasi. Dan turun deh hujan lebat di lereng itu. Udara yang nyampe ke seberangnya, wow udah kering, udah kehilangan sebagian besar airnya. Makanya jadi ada efek yang namanya bayangan hujan. Nah, kalau yang ini saya yakin Anda semua pernah ngalamin. Apalagi kita yang tinggal di Indonesia. Siang-siang panasnya minta ampun, tiba-tiba langit jadi gelap, terus turun hujan super deras plus petir. Itulah yang namanya hujan konvektif. Jadi panas matahari itu bikin udara di darat naik dengan cepat dan kuat banget, ngebentuk awan badai raksasa yang namanya cumulonimbus. Khas banget kan? Hujan yang satu ini bisa dibilang hasil dari pertempuran antara dua massa udara yang beda karakter. Bayangin deh, ada udara hangat yang lembab ketemu sama udara dingin yang lebih padat nih. Nah, si udara hangat yang lebih enteng ini nggak punya pilihan lain selain naik ke atas massa udara yang dingin. Karena naiknya bertahap, awan yang terbentuk jadi luas banget dan hujannya cenderung lebih awet dan stabil, nggak sederas hujan konvektif tadi. Hujan itu lebih dari sekedar fenomena cuaca loh. Dia itu ibarat napas kehidupan buat planet kita. Coba bayangin deh, pas tetesan pertama jatuh setelah musim kemarau panjang, rasanya seluruh alam tuh kayak bersorak gembira. Yuk, kita lihat berkah luar biasa yang dibawa hujan dari langit. Coba bayangin sebuah daratan yang kering kerontang ya. Hujan pertama yang turun itu wah kayak sebuah keajaiban. Udah kayak tombol reset buat ekosistem. Udara yang tadinya penuh debu langsung bersih seketika. Nutrisi penting kayak nitrogen dibawa dari atmosfer langsung ke tanah, jadi pupuk alami gitu. Benih-benih yang udah lama tidur akhirnya bangun. Dan yang penting juga, bahaya kebakaran hutan jadi berkurang. Benar-benar momen pembaruan total. Dan tentu aja ada satu hadiah spesial buat indera kita yang kita semua pasti tahu, aroma khas hujan yang menenangkan itu. Bau ini namanya petrichor, adalah bukti dari interaksi kimia yang indah banget. Jadi pas hujan turun, dia itu melepaskan senyawa yang diproduksi tanaman dan bakteri tanah ke udara. Jadi aroma yang kita hirup dan kita nikmati itu sebenarnya adalah parfum alami bumi yang lagi disegarkan. Dan ternyata berkah hujan itu nggak cuma buat alam loh, buat kita manusia juga ada dampak langsungnya yang mungkin nggak kita sadari, baik buat badan maupun pikiran. Ternyata hari hujan itu bisa jadi awal yang baru juga buat kita. Percaya atau enggak, air hujan yang turun dari langit itu harusnya murni dan bersih loh. Bahkan pH-nya sedikit basah, yang sebenarnya bagus buat tubuh. Terus, kenapa kita sering dengar istilah hujan asam? Nah, masalahnya itu bukan di hujannya, tapi di perjalanannya pas turun ke bawah.
Polutan dari pabrik, dari kendaraan, itu larut ke dalam tetesan air. Akhirnya, anugerah dari langit ini malah jadi ancaman buat lingkungan. Ini jadi pengingat penting banget buat kita tentang pentingnya menjaga udara tetap bersih. Manfaatnya ini bisa kita rasain langsung loh. Coba deh, udara setelah hujan kan rasanya lebih enteng, lebih segar buat dihirup. Suara gemericiknya yang ritmis itu secara ilmiah terbukti bisa menenangkan pikiran kita. Dan yang paling penting, jangan pernah lupa, hampir semua air tawar yang menopang hidup kita, mulai dari air minum sampai buat pertanian, itu asalnya ya dari hujan. Tanpa hujan, peradaban seperti yang kita kenal sekarang ini ya nggak akan pernah ada. Oke, kita udah lihat bagaimana hujan lahir dan bagaimana dia memberi kehidupan. Tapi, seperti banyak kekuatan alam yang dahsyat lainnya, selalu ada dua sisi mata uang. Mari kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah refleksi yang penting tentang peran kita semua. Hujan itu kan punya dua wajah ya. Dia pemberi kehidupan, tapi di sisi lain, kalau terlalu banyak juga bisa jadi perusak, menyebabkan banjir dan longsor. Nah, ini bukan lagi cuma soal cuaca. Ini tentang bagaimana kita membangun kota kita, bagaimana kita mengelola hutan dan daerah resapan air. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita renungkan bersama, apa sih peran kita dalam menjaga keseimbangan yang rapuh ini, supaya setiap tetes hujan yang jatuh ke bumi tetap jadi sumber kehidupan. Bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga buat generasi yang akan datang.